By Guru Goranga's mercy, somehow or other, Krishna allowed me always to enter here with no visa. Jadi atas karunia Sri Guru dan Goranga, saya bisa berada di sini dan sangat berbahagia bisa berada di sini bersama Prabu Dharmataji, di mana sangat beruntung karena untuk pergi ke Bali ini Prabunya tidak memerlukan visa. Yes, just by your mercy, your blessing. Jadi karena karunia dari para penyembah di sini, semua itu dipermudah sehingga tidak memerlukan visa. Normally I leave Mayapur in April and then I travel preaching all over different countries until now Kartik. Jadi pada umumnya Prabunya mengajarkan di Mayapur, kemudian mulai bulan April Prabunya akan berkeliling sampai bulan Kartika ini. So traveling is always very difficult, but instead of doctors and hospitals and Ayurvedic, I prefer to come and swim in Bali and then eat only fruits, kilos of mangosteen, and then happy. Jadi mengajarkan adalah cukup melelahkan, tapi Prabunya lebih memilih untuk datang ke Bali, berenang, kemudian makan buah-buahan khususnya manggis 1 kilo full sehari, dan itu akan memberikan kesehatan. Yes, natural way. Jadi itu adalah cara alami untuk menyembuhkan. Swimming is a pastime or sport for Vaishnavas. Jadi berenang itu adalah sebuah olahraga yang sangat baik untuk para Vaishnava. Krishna every night is swimming in the Yamuna. Jadi Sri Krishna, beliau setiap malam beliau akan berenang di Sungai Yamuna. Mahaprabhu was swimming every day in the Ganga. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau berenang setiap hari di Sungai Gangga. And Krishna Balaram like diving. He went all the way to Varuna. Dan Krishna Balaram beliau sangat menyukai untuk menyelam. Jadi scuba diving, menyelam sangat dalam. He went all the way to recover the son of his guru and give him as a dakshina. Jadi beliau pergi ke dasar dari lautan untuk menemukan putra dari gurunya dan kemudian dipersembahkan sebagai daksina. Lord Vishnu also lives in a Dwipa. Dan Sri Wisnu juga tinggal di sebuah dwipa, Sweta Dwipa. yakni Sweta Dwipa. So he likes an island too. He likes the islands. Dan dia sangat menyukai pulau tersebut ataupun pulau itu, dwipa tersebut. Even built a house, a city around the ocean, Dwarka. Dan beliau kemudian membangun kota yang dikelilingi oleh lautan yang disebut dengan Dwaraka tersebut. So Bali is like a heavenly planet, Jadi Bali itu seperti halnya planet surgawi, and is given to all of you. dan ini telah dimiliki oleh para penyembah di sini. Sangat beruntung bisa berada di Bali. Due to your great punya. Jadi ini disebabkan karena punya yang telah diperoleh oleh Prabu You have Dharmataji. plenty of rice, Kita di sini memiliki Mangoes. beras yang cukup, buah mangga, jackfruit, buah nangka, mangosteen, manggis. rambutan. You have so many plants and herbs. Ada berbagai macam tumbuhan, tanaman, dan tanaman obat-obatan. That's all champaka, all wonderful flowers to worship the Lord. Jadi ada bunga cempaka, bunga jepun yang bisa digunakan untuk melakukan puja. So many arts, so many gifts here. Begitu banyak ada kesenian ataupun keahlian-keahlian yang dimiliki oleh orang Bali di sini. Due to the worship of the demigods daily by the people, there is so many wonderful sunrise, sunsets, beautiful nature. Jadi oleh karena adanya hubungan yang harmonis antara para manusia, para makhluk hidup dengan para dewa, sehingga beliau menganugerahkan berbagai macam hal-hal yang sangat mulia. Being respectful to Mother Bhumi, being respectful to the devas, even to the demons. Jadi karena para penduduk di Bali, mereka sangat menghormati para dewa, para raksasa bahkan, sehingga mereka memiliki hubungan yang sangat baik, yang harmonis. Now it's question of the devotees to teach who is the source of all these blessings. Dan tentunya ini adalah sebuah pertanyaan bagi para penyembah yang mengajarkan khususnya dari manakah sumber dari semua karunia tersebut. Kamasta starhrita jnana prapadyante anya devata. The ones who are full of kama, desires, worship the devas. Jadi disebutkan dalam Srimad Bhagavad Gita, mereka yang penuh dengan kama, maka mereka akan memuja para dewa. Jadi kama artinya keinginan. Anya devata.
And Krishna gives power and faith in that worship. Dan Krishna memberikan kekuatan dan keyakinan kepada mereka yang melakukan pemujaan kepada para dewa tersebut. Whatever little faith you have, I give you more. Seberapapun keyakinan yang dimiliki, maka saya akan menguatkan keyakinan tersebut. So then by being thankful, the people ultimately can understand who's behind all the blessings. Dan dengan memiliki rasa syukur seperti itu, dengan penuh terima kasih yang bersumber dari dalam hatinya, maka manusia akan menyadari siapa yang berada di belakang semua ini. Terima kasih. We have to be thankful. Jadi kita harus penuh dengan rasa terima kasih. And we cannot be proud. Kita hendaknya tidak menjadi sombong dan bangga. Oh, I know Krishna, the other ones are just worship the devas. Oh, saya sudah memuja Sri Krishna dan yang lainnya hanyalah memuja para dewa. They have to. Ya tentu bagi mereka harus melakukan hal itu. We say Ananta Koti Vaishnava Vrindagi. Ja. Vaishnavas are the devas. Dan kita menyebutkan Anatakoti Vaishnava, jadi para dewa tersebut adalah para Vaishnava. Is it? Bukankah demikian? They know who's Vishnu. Mereka atau para dewa mengetahui siapa itu Sri Vishnu. We don't worship the devas as Krishna. Tentu kita tidak memuja para dewa sebagai Krishna, We bow down to them. tapi kita bersujud kepada mereka. Because the devas assist Lord Vishnu in all his pastimes. Karena para dewa itulah yang telah membantu Sri Vishnu dalam berbagai lila kegiatan rohani beliau. So the people here already have some knowledge. Jadi orang-orang di sini, para penduduk Bali telah memiliki pengetahuan yang baik tersebut. Yesterday I was buying something for Lolita. Jadi kemarin prabunya membelikan sesuatu untuk istri beliau. And the lady said, "Where you come from?" Dan wanita penjual itu bertanya, dari mana asalnya? I say, "Bharatabhumi, same as you." Dan jawab, dari Barata Bumi, sama seperti Anda. They went, "Where are you going?" Kemana Anda pergi? After Bharatabhumi. Setelah dari Barata Bumi, So she's looking at me. I'm going to Krishna Lok. saya akan pergi ke Krishna Loka setelah Where are saya. you going? Lalu Anda kemana Anda akan pergi? Brahma Loka, Shiva Loka, where are you going? Jadi prabunya bertanya, mungkin ke Brahma Loka, ke Siwa Loka. So she said, I have Brahma Loka, Shiva Loka inside here. Kemudian ibu penjual tadi menjawab, saya telah memiliki Brahma Loka dan Siwa Loka yang berada dalam hati saya. Because why are you working until 9 o'clock in this insignificant shop? Lalu kenapa Anda harus bekerja sampai jam 9 malam untuk di toko ini kalau Anda sudah memiliki pulau-pulau itu di dalam hatinya? Where's your family? Di manakah keluarga Anda? Somewhere there in Nyanyar. Ada yang di Gianyar, Now you have to drive 2 hours to Nyanyar. kemudian dia harus You arrive there at midnight. dia harus pulang ke Gianyar 2 jam sampai di sana tengah malam. You are in Brahma Loka? Apakah Anda berada di Brahma Loka dengan kerja seperti itu? We are not there yet. We cannot pretend. Jadi kita belum berada di sana, kita tidak bisa berpura-pura kita sudah ada di sana. Brahma Bhuta prasanatma nakasyati nasuchati. No more lamentation, no more hankering when we have Brahma, Krishna. Jadi disebutkan bahwa ketika kita telah memiliki Krishna, Brahma Bhuta, maka tidak akan lagi ada kesedihan dan tidak akan lagi ada pengharapan. We are walking there by the mercy of Gauranga Nityananda. Dan kita telah berada dalam jalan untuk menuju tempat tersebut atas karunia Sri Gauranga Mahaprabhu dan Sri Nityananda Prabhu. Without Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya and his associates, we don't have Krishna. Tanpa karunia Sri Gauranga Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu dan Advaita Acharya, maka kita tidak akan mengenal Sri Krishna. By their mercy, we are becoming exalted devotees of the Lord. Oleh karena karunia yang diberikan oleh mereka, kita mampu maju dalam proses bakti ini untuk menjadi seorang penyembah yang murni. So all these people also, they're walking towards Krishna. Dan begitu pula para penduduk di Bali ini, mereka sedang berjalan secara lambat untuk mendekatkan diri kepada Sri Krishna. Let them there, from there they will go fire. Jadi biarkan mereka di sana dalam proses tersebut, dan pada saatnya nanti mereka akan sampai pada kesadaran yang sepenuhnya murni. Their conscience is in the right place. Dan pada saat itu kesadarannya telah berada pada jalan yang benar atau pada tempat yang sesuai. It's our duty to show them with humbleness the richness of Krishna. Dan adalah sebuah kewajiban bagi kita
untuk menunjukkan kepada mereka dengan penuh ketunduk hatian bagaimana kemuliaan dari kesadaran Krishna ini. For the last 18 years, I've been coming to Bali every year. Dan selama kurang lebih 18 tahun beliau Prabunya telah mengunjungi Bali hampir setiap tahunnya. Normally, I go out to Karangasem Umumnya Prabunya mengunjungi Karangasem because nobody there. karena di Karangasem tidak ada orang di sana, tidak ada Just banyak. the ocean and Krishna. Jadi pada umumnya di sana hanya ada pantai dan ada Krishna di sana tentunya. Look, he sees my body and he gives me this glass. Jadi Choto size. jadi ukuran gelasnya sesuai dengan ukuran badan. This is Bima size. Jadi ukuran gelas Bima. With this amount of water, we can create a baby. Jadi air sebanyak ini cocok untuk seorang bayi. Jumlah airnya segitu. Weights like a baby. Beratnya seperti halnya berat seorang bayi. Thank you, bro. I don't know how you're gonna finish. I can shower maybe. Mungkin airnya sisanya bisa dipakai mandi. Good that I was swimming, I can lift it. Bagus untuk olahraga juga mengangkat air. For those that are skinny swamis, they got stuck. Ya. Sometimes You have to give Choto size. yang lebih kecil nanti tolong disiapkan. So I noticed that the name of Krishna is more and more everywhere in the island. Jadi Prabunya memperhatikan bahwa nama Krishna itu semakin banyak kita jumpai di pulau ini. Jadi semakin banyak toko menggunakan nama Krishna. Kemudian ada di hampir setiap area, setiap daerah kita menemukan nama Krishna. Trucks named Krishna, taxis named Krishna, houses named Krishna, shops Krishna. Ada toko namanya Krishna, warung namanya Krishna, kemudian tempat oleh-oleh namanya juga Krishna, taksi ada namanya Krishna. We were in Tirtha Ganga seeing all the offerings of the full moon. Jadi ketika berada di Pura Tirtha Gangga, Prabunya melihat ada yang mempersembahkan pada saat purnama. And there were all the little kids that were wearing traditional Balinese outfit with a hat. Jadi Prabunya melihat ada anak-anak Bali di sana yang menggunakan pakaian Bali dengan udengnya. And many of them, they have a little Krishna in their shirt. Dan banyak di antara mereka di bajunya ditemukan gambar Krishna. And they're very nice. The name of Krishna is becoming more and more a part of the people. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana nama Krishna dan bentuk Sri Krishna semakin menjadi bagian dari kehidupan para masyarakat di Bali. Because you are part of this culture. And when they see that you chant the name of Krishna with joy, they also want the name of Krishna. Jadi karena mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Krishna dan ketika mereka melihat bagaimana penyembah berbahagia mengucapkan nama suci Krishna, maka mereka ingin untuk menjadi bahagia juga. It's the destiny for everybody, the name of Krishna. Jadi itu adalah takdir bagi setiap makhluk hidup untuk nantinya mengenal nama suci Krishna. It's the mercy of Mahaprabhu and his associates. Jadi itu adalah hanya karena karunia dari Sri Gauranga Mahaprabhu dan rekan-rekan beliau. Jai Sri Ram Prabhu ki Jai. Jai Sri Gauranga Mahaprabhu ki Jai Sri Nityananda Ram ki Gaur Pramanand. So let's read from Srimad Bhagavatam. Another Mahasize. Jadi ukuran besar lainnya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 3, text 4. Chapter 3, text
Text 41. Kita baca Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 3 sloka nomor 41. Tat idam grahayamasa Tadidam grahayamasa Sutanatmavatam varam Samatmavatam varam Sarve vedeti hasanam Sarve vedeti hasanam Saram saram samudritam Saram saram samudritam Tanidam grahayamasa Sutanatmavatam svaram Sarva vedeti hasanam Saram saram samudritam Tatidam paramam Tatidam grahayamasa Sutam atmavatam varam Sarva vedeti hasanam Saram saram samudritam Idam grahayam asa atmavatam varam sarva vedevita sanam saram saram samudritam Moses. Tadidam grahayamasa Sutam atmavatam varam Sarva vedeti hasanam Saram saram samudirtam Word by word. Tat itu idam ini gerahanya masa dibuat menerima Sutam kepada putranya Atmavatam yang telah menginsyafi identitas diri Varam paling penuh hormat Sarva semua Veda kesusastraan Veda kitab pengetahuan Itihasanam tentang semua sejarah Saram intisari Saram intisari Samudritam diambil dari terjemahan Translation and purport by His Divine Grace. Avoy Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai. I will just read the translation for Lalita. Sri Vyasadeva delivered to his son, who is the most respected among the self-realized, after extracting the cream of all the Vedic literature and histories of the universe. Terjemahan dan penjelasan oleh Srila Prabhupada. Sri Vyasadeva mengajarkan tentang Srimad Bhagavatam kepada putranya, seorang tokoh paling dihormati oleh kalangan orang yang telah menginsyafi identitas diri. Pasca Vyasadeva mengambil intisari semua sastra Veda dan sejarah alam semesta. Penjelasan. Orang yang hanya mengakui sejarah dunia sejak masa Buddha atau sejak tahun 600 sebelum Masehi adalah orang-orang yang berwawasan sempit. Semua cerita sebelum masa itu, cerita-cerita yang dipaparkan di dalam kitab suci, diposisikan hanya sebagai dongeng oleh mereka. Pendapat mereka salah besar. Semua cerita yang disebutkan di dalam Purana-Purana dan Mahabharata dan sebagainya adalah fakta sejarah. Tidak hanya mengenai planet ini, namun menyangkut juga berjuta-juta planet lain di alam semesta. Kadangkala sejarah planet-planet di luar dunia ini rasanya sulit dipercayai oleh orang-orang semacam itu. Namun mereka tidak tahu bahwasanya berbagai planet yang ada tidak sama
dalam segala hal. Dan karena itu, beberapa fakta sejarah yang diperoleh dari planet-planet lain tidak cocok dengan pengalaman yang ada di planet ini. Dengan menimbang bahwa adanya perbedaan keadaan waktu dan lingkungan di berbagai planet, maka tiada sesuatu pun yang bersifat luar biasa dalam cerita-cerita yang ada dalam Purana-Purana. Jadi semua itu bukanlah dongeng. Seharusnya kita selalu ingat kata pepatah bahwa makanan seseorang bisa merupakan racun bagi orang lain. Tetapi karena itu, hendaknya kita tidak menolak cerita-cerita dan sejarah dalam Purana-Purana dan menganggapnya sebagai hasil imajinasi saja. Resi Agung seperti biasa tidak punya kepentingan apapun untuk memasukkan beberapa dongeng ke dalam sastranya. Di dalam Srimad Bhagavatam disampaikan fakta-fakta sejarah yang dipilih dari sejarah-sejarah berbagai planet. Karena itu Srimad Bhagavatam diakui oleh semua otoritas spiritual sebagai Maha Purana. Keistimewaan sejarah-sejarah tersebut adalah bahwa semuanya berhubungan dengan kegiatan Tuhan Yang Maha Esa pada masa dan keadaan yang berbeda. Srila Sukadewa Goswami adalah pribadi tertinggi di antara semua insan yang menginsyafi identitas diri, dan beliau menerima Srimad Bhagavatam sebagai bahan studi dari ayahnya, Vyasadeva. Srila Vyasadeva adalah seorang otoritas agung, dan karena pokok bahasan Bhagavatam sangat penting, beliau menyampaikan kepada putranya yang mulia Srila Sukadewa Goswami. Srimad Bhagavatam ibarat saripati susu, sastra Weda ibarat lautan susu, lautan yang penuh dengan saripati ilmu pengetahuan. Makanan yang paling lezat bergizi adalah saripati susu atau mentega. Seperti itu pula Srimad Bhagavatam, karena kisah-kisah di dalam Srimad Bhagavatam adalah versi-versi yang indah dan absah mengenai berbagai kegiatan Tuhan dan para penyembahnya. Akan tetapi makna asli Bhagavatam akan hilang jika disampaikan oleh orang yang tidak beriman, ateis, dan seorang penceramah profesional. Srimad Bhagavatam diajarkan kepada Srila Sukadewa Goswami, dan beliau tidak memiliki kepentingan bisnis apapun tentang Bhagavatam. Srila Sukadewa Goswami tidak perlu memenuhi biaya keluarga melalui usaha semacam itu. Karena itu barang siapa yang ingin mengerti Srimad Bhagavatam, haruslah ia belajar dari wakil Sukadewa, wakil yang harus juga berada pada tingkat lepas dari beban keluarga. Susu tentu sangat sehat dan bergizi, tetapi jika ia disentuh oleh mulut ulat berbisa, ia akan menjadi sumber petaka. Demikian pula, orang yang tidak tegas mengikuti prinsip disiplin-disiplin Vaishnava, namun menjadi pengajar Bhagavatam, akan menyebabkan kematian spiritualitas pendengarnya. Di dalam Bhagavad Gita, Tuhan bersabda bahwa tujuan semua Weda adalah mengenal Dia, Krishna, dan Srimad Bhagavatam adalah Sri Krishna sendiri dalam bentuk pengetahuan tertulis. Oleh sebab itu, Srimad Bhagavatam adalah intisari semua Weda dan berisi fakta sejarah segala masa terkait dengan Krishna. Srimad Bhagavatam adalah hakikat sejati semua sejarah. Magyānatmirāṁ dasya Yanam Jnanam Shalakaya Chukshurumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karati Vachalam Pangulam Gayate Girim Yatkripatamaham Bande Sri Guru Dinataya Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Tinamine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Katha Damadaya Nagara Grama Tarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi
Gaurauhani Prachaline Nirvishesha Sunyavadi Askatya Desatarini Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namo Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Atta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prasavano Shuterevi Pranamami Hari Priye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. So the beauty of Srimad Bhagavatam is that we get ourselves in contact with such amazing personalities. Jadi keindahan dari Srimad Bhagavatam ini adalah bagaimana kita mampu mengetahui mengenai personalitas yang sangat amat menakjubkan. It's not different than being with Sukadeva Goswami in front of us. Jadi tidaklah berbeda dengan ketika kita mendengar Srimad Bhagavatam ini dengan berada di depan Sukadeva Goswami yang berada di depan kita. Due to the mercy of these exalted Vaishnavas and Guru Parampara, we have the pure transcendental conversation of these personalities in front of us. Jadi oleh karena karunia yang sangat amat luar biasa dari para guru dan para Vaishnava, para parampara, kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan percakapan yang benar-benar menakjubkan ini. And they give us their association. Dan mereka memberikan pergaulan mereka kepada kita. And by getting association with these personalities, we absorb their qualities. Dan dengan bergaul dengan orang yang agung tersebut, dengan sosok yang agung itu, maka kita akan mampu mendapatkan sifat-sifat baik yang mereka miliki. We get contaminated by their bhakti. Jadi kita menjadi terkontaminasi, tertular dengan bakti yang dimiliki oleh roh-roh yang agung itu. So the beauty of being associated with scripture, with Shastra, is that we get the association with these Vaishnavas. Jadi hal yang sangat indah dengan mempelajari sastra, mendengarkan mengenai Srimad Bhagavatam adalah kita akan memperoleh pergaulan dengan para Vaishnava tersebut. This Srimad Bhagavatam is like the sun. Di Srimad Bhagavatam ini seperti halnya matahari This very dark age of Kali. yang berada di dalam zaman Kali yang penuh dengan kegelapan ini. So because of the Srimad Bhagavatam has appeared after the disappearance of Lord Krishna, we have Krishna. Dan karena Srimad Bhagavatam muncul setelah Sri Krishna kembali dari lila beliau, maka kini kita memiliki Sri Krishna. Prahlad Maharaj said, the incarnations of you, my dear Lord, are the waves in the ocean. Jadi inkarnasi dari Anda, wahai Sri Krishna, Prahlad Maharaj berkata, itu seperti halnya ombak yang berada di lautan. This is Prahlad Maharaj talking. Jadi di sana Prahlad Maharaj bersabda seperti itu. But the appearance of Lord Krishna is so significant among all the other avatars. They also, another incarnation comes together, Vyasadeva, to compile the pastimes, to record all the pastimes of Krishna. Dan kemunculan Sri Krishna sebagai avatar di sini sangat spesial dibandingkan avatar lainnya, di mana pada saat Krishna muncul, beliau datang bersama dengan Sri Vyasadeva, dan Vyasadeva sendirilah yang mencatat semuanya, yang mendokumentasikan semua kegiatan tersebut. So he wrote it for us. Dan Vyasadeva kemudian menuliskan kegiatan rohani Sri Krishna itu kepada kita. How is possible to understand Krishna and surrender and accept that he's a supreme person if it's not with the mercy of Chaitanya Mahaprabhu? Bagaimana mungkin kita mampu mengetahui Sri Krishna, memahami beliau, dan berserah diri kepada beliau tanpa adanya karunia dari Sri Gauranga Mahaprabhu? So difficult to understand this Srimad Bhagavatam.
sangatlah susah untuk bisa memahami Srimad Bhagavatam ini. It's no question of intelligence. Ini bukan permasalahan kecerdasan yang dimiliki. It's question of being non-envious. Hal ini yang menjadi syarat utamanya adalah sikap yang tanpa rasa iri hati. So to accept the supremacy of Lord Krishna, we must become non-envious. Untuk menerima kemahakuasaan dari Sri Krishna, maka pertama kita hendaknya menjadi bebas dari rasa iri hati. In Kali Yuga, the maximum expression of spirituality is Mayavadi. Jadi pada zaman kali ini, tingkatan tertinggi pada tingkatan spiritualitas, mereka akan sampai pada tataran Mayavadi, I am God, we are all God. di mana mereka mengakui saya adalah Tuhan, Anda Tuhan, kita semua adalah Krishna Tuhan. knows mythology. It's just they don't accept that Krishna has a form. Dan mereka kemudian tidak akan menerima Krishna, mereka hanya menganggap Krishna sebagai suatu mitos. Dan mereka tidak menerima Krishna sebagai Tuhan. Itu hanyalah suatu No cerita. Rama, no Shiva, no Sanyam Vidivasam, they're all impersonal. Jadi mereka tidak ada, para dewa tersebut mereka pada akhirnya adalah impersonal tanpa wujud. Sanyam Vidivasam is also just energy. Begitu pula Ida Sang Yang Widi juga dianggap hanyalah suatu energi. With Gauranga Mahaprabhu, he brings the personality of God. Tapi Sri Gauranga Mahaprabhu, beliau membawa dan mengajarkan tentang sosok personal dari Tuhan itu. And then the writings of Srimad Bhagavatam, the mercy of Sukadeva Goswami, the mercy of all these Vaishnavas makes us Vaishnavas. Dan atas karunia para Vaishnava tersebut, jadi khususnya Sukadewa Goswami yang menyampaikan, dan para Vaishnava-Vaishnava yang mengulangi ajaran-ajaran Srimad Bhagavatam ini, atas karunia para Vaishnava itulah kita mampu menjadi seorang Vaishnava. When Lord Krishna was present, even from his own personality, he married 16,108 wives, and to each one he gave 10 sons. Jadi ketika Krishna berada di bumi ini, beliau menikahi 16.108 istri, dan untuk masing-masing istri beliau memiliki 10 orang putra. And each one of these sons gave another 10 sons to their wives. Dan masing-masing putranya memiliki 10 putra lagi. So even Krishna himself created a line of Vaishnavas. Dan bahkan Krishna sendiri beliau menciptakan garis perguruan, jadi garis keluarga yang ada gotra yang adalah para Vaishnava. And at that moment there were so many Vaishnavas in the planet, they also create their own gotras. Dan pada zaman itu ada begitu banyak Vaishnava di planet ini dan mereka membentuk gotra-gotra atau jalur-jalur sendiri. Like for example, Arjuna, when he went to the north, he married in the north. When he went to the northeast, what is now is what's called, there's a whole state in India just for Vaishnavas, Manipur, in the state of, I don't remember the name of the state. Manipur, there is all Vaishnavas because comes in the line of Arjuna. Dan ketika Arjuna pergi ke arah utara ataupun ke arah lainnya, ada satu arah di mana Arjuna khusus menikah di sana dan memiliki keturunan di sana sepenuhnya adalah Vaishnava, dan salah satunya adalah Manipur, di mana di Manipur tersebut semuanya adalah keturunan dari Arjuna dan mereka sudah merupakan Vaishnava. Because more and more Vaishnavas taking birth on this planet, we are here. Oleh karena begitu banyak Vaishnava yang lahir di planet ini, maka semakin banyak populasi Vaishnava dan kita semua bisa berada di sini. You also should have each one of you 10 sons. Mungkin Prabu dan Mataji mau mencoba memiliki 10 orang putra untuk memperbanyak jumlah Vaishnava. Not you. Tidak untuk para brahmachari. And these sons should have another Vaishnava son. Dan para putranya itu juga hendaknya memiliki anak yang juga menjadi Vaishnava. Then other great personalities, other great Vaishnavas can also take birth and continue to give this mercy. Dan begitu pula Vaishnava-Vaishnava yang lainnya akan terus berlahiran dan terus memberikan karunia kepada yang lainnya. Now in every country, Russia, Germany, America, South America, there is lines of Vaishnavas. Kini kita bisa melihat hampir di seluruh negara, Rusia, Jerman, Amerika Selatan dan berbagai negara lainnya ada sudah bisa kita temukan para Vaishnava yang ada di negara tersebut. Then the Srimad Bhagavatam can be explained to the people. Dan dengan demikian ajaran Srimad Bhagavatam ini dapat diajarkan kepada masyarakat luas. So here also Bali is very blessed because now the Srimad Bhagavatam can be explained to the people. Dan kita berada di Bali ini juga sangat beruntung
karena kita bisa mengajarkan Srimad Bhagavatam ini dengan mudah, dengan baik. And not by telling them, nay, 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 no, what you're doing is wrong. Dan tidak dilakukan, pengajaran itu tidak dilakukan dengan menyalahkan apa yang telah mereka lakukan atau menolak sepenuhnya apa yang mereka telah jalani. Yes, Sanyan Vidivasa has an impersonal side. Tentu saja Ida Sang Hyang Widewasa memiliki merupakan sosok yang impersonal. Yes, you're correct. Itu adalah hal yang tepat. But apart from that, there's higher. Tapi di samping itu ada sosok personal. Jadi beliau memiliki. You cannot limit the unlimited. Tentu saja kita tidak bisa memberikan batas kepada sesuatu yang tanpa batas. God is only energy. No. Jadi kita tidak bisa membatasi bahwa Tuhan itu hanyalah suatu energi. Mahaprabhu brings Abheda Tattva. Brings the two aspects. Jadi Sri Gauranga Mahaprabhu mengajarkan Abheda Tattva jadi dua aspek yang berbeda. One side is impersonal, it's also personal. Jadi beliau adalah impersonal, namun pada sisi lainnya beliau juga memiliki wujud ataupun And personal. this is achintya, cannot be conceived by our tiny little cells. Dan ini adalah acintya yang bermakna bahwa tidak bisa dipahami dengan kecerdasan kita yang sangat terbatas. What is the use to be God if you can be understood by everybody? Apa makna seseorang bisa menjadi Tuhan jika dengan demikian tidak mampu dipahami oleh yang lainnya? Lord Brahma is putting the helmets at the feet of Lord Damodar. Said, I am Brahma and I cannot comprehend your mystic potency. Dan Brahmaji sendiri, beliau meletakkan mahkota beliau di kaki Padma dari Sri Damodar dan beliau berkata, oh Sri Damodar, hamba tidak bisa memahami keberadaan Anda. I cannot comprehend how powerful you are. Saya tidak bisa mengerti seberapa perkasanya Anda. Just like the snow has so much shine in the day. The snow, you know, Jadi seperti halnya salju looks white and shiny. pada siang hari itu terlihat mengkilap berwarna keputihan. But in the night it's dark, almost shiny. Tapi pada malam harinya itu tidak akan bisa terlihat mengkilap seperti itu. The same, a light moth, in the night it has so much light. Itu pula kunang-kunang pada malam harinya dia akan mampu memancarkan cahaya. But when the sun comes out, his little light is insignificant. Tapi ketika ada cahaya matahari, cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang itu tidak akan bisa terlihat dengan mudah. So Lord Brahma said, my light is like a moth, insignificant. When you appear, your mystic appearance is bewildering, it's achintya. Jadi begitu pula cahaya yang dimiliki oleh saya, Dewa Brahma mengatakan, adalah seperti halnya cahaya yang dimiliki oleh kunang-kunang itu. Di hadapan cahaya matahari, maka cahaya seekor kunang-kunang itu tidaklah berarti sama sekali. So if Brahma cannot understand what speak of us, Jika Dewa Brahma saja tidak mampu memahaminya, lalu bagaimana dengan diri kita? what is the first verse of the Srimad Bhagavatam? Apa sloka pertama dari Srimad Bhagavatam? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadi Asya Jato Nyayat Itaratas Chantasu Avignyaswaram. You are independent. Oh Lord, you are independent. Jadi dalam sloka pertama dari Srimad Bhagavatam, Brahma disebutkan di sana, wahai Tuhan yang Maha Esa, wahai Dene Tuhan. Brahma Hridadikavaye Muhyanti Yadshurayo. Not the devas, nor Brahma can understand you. Jadi Anda adalah bebas sepenuhnya, Anda adalah swarat, dan tidak ada Brahma ataupun dewa lainnya yang mampu memahami Anda. Tejo Varim Mridam Jata Vinimayo. It's like seeing water in land, or land and water is a mirage. Jadi seperti halnya melihat adanya air yang berada di dalam di gurun pasir yang seperti halnya hal yang terlihat palsu. Jatat Trishar Vamrasa, by the move of these three modes, we get deluded in illusion. Oleh karena ada tiga sifat alam itu, kita menjadi dihayalkan oleh ilusi air di gurun pasir tersebut. Yaktva, only now I'm meditating on you and I pay my obeisance to you. This is the only thing we can do, is surrender, because we cannot understand Krishna. Dan satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah berserah diri, mengingat Anda senantiasa. Karena tidak ada hal yang lainnya, kita tidak akan mampu senantiasa mengetahui atau sepenuhnya mengerti tentang Sri Krishna. Gauranga Mahaprabhu gave us love for Krishna.
Namun Sri Gauranga Mahaprabhu, beliau benar-benar berkarunia telah memberikan kepada kita cinta kasih yang murni kepada You kita. don't need brain. Itu tidaklah benar-benar membutuhkan kecerdasan, You just put your heart. tapi membutuhkan perasaan atau memberikan hati kita. You don't need to think, Krishna exists or don't exist. You can just love him and feel him. Kita tidaklah perlu, oh Krishna ada ataupun tidak, tapi kita hendaknya senantiasa berusaha memberikan, mengekspresikan rasa cinta kita. But if you want to comprehend Krishna, here's the Srimad Bhagavatam. Namun jika kita ingin semakin mengetahui Sri Krishna, semakin mencintai beliau, maka kita hendaknya mempelajari Srimad If Bhagavatam. you want to understand him more, Dadami Buddhi Yogantam, I give you intelligence so you can understand me. Dan ketika kita ingin mengetahui tentang beliau secara lebih dalam, maka Krishna lah yang memberikan pengetahuan itu. God is not a mystery. Jadi Tuhan bukanlah sebuah misteri. It's like if you're a father, if your child want to ask you questions, want to find out about you, who's your father, who's your ancestor, what football or cricket, what you used to play as a child, the father will give all the answers. Seperti halnya ada seorang anak yang memiliki berbagai macam pertanyaan yang dianggap sebagai misteri, maka ayahnya ketika disampaikan pertanyaan itu, siapakah keluarga, siapakah leluhur saya dan lain sebagainya, maka sang ayah akan menjawab pertanyaan itu dengan sangat gamblang. So when the great sages and devotees want to hear about Krishna, Krishna Katha, Krishna reveals everything. Begitu pula ketika para penyembah ingin mengetahui mengenai lila rohani Sri Krishna, sifat-sifat beliau, maka Krishna mengungkapkan segalanya dalam Srimad Bhagavatam ini. When the devotees are bewildered in hearing about Krishna, Krishna said, this is just a spark of my splendor. Dan ketika para penyembah merasa terbingungkan mendengarkan keagungan beliau, Sri Krishna berkata, semua keagungan itu hanyalah bagian kecil, jadi setitik saja dari kemahakuasaan saya. Srila Prabhupada said, the so-called scholars, they only give credit 600 years before Christ, Buddhists, the appearance of Buddha. Before that, they don't want. Jadi di sini dalam penjelasan Srila Prabhupada menguraikan bagaimana para ilmuwan-ilmuwan mereka hanya mengakui semua hal yang terjadi 6.000 tahun sebelum Masehi, ketika itu adalah kemunculan dari Buddha. We all have names, they represent some people of the past. Jadi kita sebenarnya telah memiliki nama-nama yang mewakili para sosok-sosok di masa lalu. What is your name, Mataji? Mataji, siapa namanya? Mataji, siapa namanya? Nama biasanya? Iya. Someone is Bhati Lupa. Mungkin ada di masa lalu yang memiliki nama seperti What is the name of the mother of Buddha? Ada yang tahu siapa nama dari ibu Buddha? What is the name of the mother of Buddha? No, Nama ibu no dari- Hanuman. Buddha? Yashoda. Jadi nama ibu dari Buddha adalah Yashoda. So she was named after Yashoda Mai, obviously. Jadi itu mungkin saja, tentu saja berasal dari nama Yashoda Maya. How many Yashoda Mais here? Ada yang sebelumnya memiliki nama Yashoda di How sini. many Sachimatas? Ada yang namanya Sachi Mata di sini. In our movement, we have so many Yashodas, so many Lalitas, so many Vishaka. Ya, nama diksanya ada banyak sekali yang mendapatkan. So nama. the mother of Lord Buddha was called Yashoda Mai. Jadi ibu dari Buddha Avatar disebut atau dikenal dengan Yashoda Maya. And there was Vedic culture in their kingdom. Dan pada kerajaan tersebut bisa ditemukan adanya Was worship of Vishnu, Brahma, Shiva. di kerajaan tersebut ditemukan berbagai macam kebudayaan Weda dan mereka memuja para dewa Vishnu, Shiva dan Brahma. You see this flag there that the gentleman has on his t-shirt? Jadi kita bisa melihat ada bendera Inggris yang dipakai oleh Prabhu di belakang. This flag is the cause of all the troubles. Jadi bendera itulah yang punya bendera itulah yang menyebabkan berbagai macam masalah. Well, the Beatles, there is a devotee, there is Hari song. Mungkin di depannya tuh The Beatles itu adalah ada penyembah Harrison. So you're fine. Jadi tidak masalah menggunakan baju itu. But these Westerners, they're so proud. They don't want to accept the supremacy of God.
Dan para ilmuwan-ilmuwan itu atau orang-orang barat tersebut, mereka begitu bangga dan mereka tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan. So they create their own inventions, their own theories, their own philosophies. Dan dengan demikian mereka kemudian menciptakan teori-teori mereka sendiri. Mereka menciptakan berbagai macam penemuan-penemuan mereka sendiri. All these Europeans, British, Portugal, Spain, Dutch, 500 years ago they started navigating all over the globe to conquer, steal everything. Jadi kita tahu bagaimana pada 500 tahun silam para orang Eropa seperti orang Inggris, Portugal, Spanyol dan lain sebagainya, mereka pergi ke berbagai macam bagian di dunia ini untuk menjajah dan mengambil bagian-bagian baik dari And berbagai don't daerah. forget the French. Dan tentu saja orang Prancis, They all create their empires by stealing and killing other people. jadi bagaimana mereka membangun kerajaannya dengan mengambil kekayaan dari tempat lainnya. Enslaving higher cultures than them. Dan mereka merusak berbagai macam budaya-budaya yang sangat luhur yang dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. So when they came to India, they saw there was a higher culture. Dan ketika mereka datang ke India, mereka melihat bagaimana ada suatu budaya yang sangat baik di sana, sangat luhur. When they conquered Thailand, they were having higher culture than them. Dan di Thailand sendiri ketika mereka ditaklukkan oleh orang Eropa, mereka menghancurkan budaya di sana. Malaysia, etc. Malaysia dan negara-negara lainnya. But they just want what you all had before. Dan mereka juga menginginkan, bahkan di Indonesia ini mereka datang ke Indonesia untuk mengambil apa yang telah kita miliki. They didn't have these carvings. They didn't have jewelry. They didn't have gold. And the quality, perfumes, clothes, silks, everything came from Asia. Dan mereka sebenarnya tidaklah memiliki berbagai macam ukiran kayu ataupun karya seni, perhiasan dan lain sebagainya. Semuanya itu mereka ambil dari tempat lainnya. So they stole all this. They created their empires, and then they have First World War destroyed their own cities, their own empires. Dan mereka mengambil semua itu, mereka gunakan untuk membangun kerajaannya sendiri, dan mereka mengklaim semua itu sebagai kerajaannya. Then another war more, Second World War, they destroy everything they have created. Dan kemudian terjadi lagi perang dunia yang kedua, mereka bertarung satu sama lainnya. And out of these thieves, they create Darwin theories. We come from the monkey, there is no God, we are dinosaurs. Dan kemudian setelah mereka bertarung satu sama lain, berebut satu sama lain, muncullah ada teori Darwin yang mengatakan bahwa kita berasal dari monyet dan adanya dinosaurus dan lain sebagainya. You will hear a thief thought philosophy. Apakah kita bisa mendengar filosofis atau filsafat dari mereka yang banyak sebelumnya No, because mencuri? he's a criminal. Mereka adalah para pencuri yang mengambil. He's not Shanti. Mereka bukanlah orang yang damai, yang bisa berpikir dan tenang dan memberikan suatu penjelasan yang benar. To conquer China, they give them hashish to the highest level, to the generals, to the higher people, they give them hashish and make them lay down there, and then they conquer China. Untuk bisa menaklukkan China, mereka kemudian menyuap para jenderal-jenderal di sana sehingga mereka tidak Make mampu them berperang. addicted to heroin. Dan mereka kemudian membuat para orang-orang di Cina menjadi kecanduan dengan berbagai macam obat-obat heroin. In India, they tried to give them alcohol, but they didn't accept. They give them tea. Jadi mereka diberikan alkohol tapi mereka tidak menerimanya dan mereka malah mengambil teh. In South America, they conquer Argentina. They give them a very heavy herb that keeps the people from sleep. Dan di Argentina, orang-orang Eropa memberikan obat-obatan khusus sehingga mereka senantiasa mengantuk. To the Incas, they give them alcohol. Addicted to alcohol. To the Incas. Kepada para rakyat Inka, mereka memberikan alkohol sehingga orang-orang di Inka itu menjadi kecanduan untuk minuman alkohol. They put the people down and then they conquer. Jadi mereka berusaha untuk menjatuhkan para penduduk di sana, setelah itu mereka bisa menaklukkan. And to the West, they give a great educational facilities. Dan kepada orang-orang di Eropa, mereka akan memberikan pendidikan yang terbaik dan fasilitas yang terbaik. And convince everybody that it was just no God, that we come from dinosaurs and monkeys. Dan kemudian mereka berusaha untuk mengajarkan kepada setiap orang bahwa kita berasal dari monyet dan kita mungkin juga berasal dari dinosaurus. They don't want to talk about the Vedic culture, know about the
great findings around the world about temples and sphinx and metals and of the great Vedic culture. They don't want to talk about it. Dan mereka tidak ingin membahas mengenai keagungan dari budaya Weda dan Arkeologi. literatur Weda ataupun arkeologi Weda. So we don't have to worry Dan kita sebenarnya tidaklah perlu untuk khawatir, because people who are pretending to sleep, they never want to wake up. karena mereka yang pura-pura tidur seperti itu, mereka sangatlah tidak mungkin untuk bisa dibangunkan. We have to give the Srimad Bhagavatam to the people who are sincere. There are millions of souls out there who are ready to receive this mercy. Dan kita hendaknya memberikan ajaran Srimad Bhagavatam ini kepada mereka yang benar-benar tulus, di mana mereka sangat siap untuk menerima pengetahuan ini, dan ada jutaan orang atau sangat banyak orang yang bisa menerima pengetahuan rohani ini. We cannot lose our faith in the Srimad Bhagavatam. Kita tidak bisa kehilangan keyakinan kita terhadap Srimad Bhagavatam. I don't know about you, but I know that we don't just believe in Krishna, we feel Krishna. Jadi kita tidak bisa, seperti halnya tidak tahu bagaimana dengan Prabhu, kita tidak bisa hanya percaya kepada Krishna, tapi kita harus merasakan Sri Krishna. Krishna is an experience. Jadi Krishna itu adalah sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita rasakan. His mercy, his signs, his personality is acting daily. Jadi apa yang menjadi ilmu pengetahuan beliau, apa yang menjadi keinsyafan mengenai beliau itu bertindak dalam setiap kegiatan di setiap harinya. It's a reality for us. Jadi beliau adalah suatu realitas, suatu kenyataan bagi kita. So Krishna consciousness is a consciousness that is completely expanding. Dan kesadaran Krishna ini adalah sebuah kesadaran atau hal yang disadari yang senantiasa berkembang. Now they want to connect consciousness to computers. Kini mereka berusaha untuk menciptakan kesadaran di dalam komputer. To have virtual reality life inside a computer. Jadi mereka menemukan virtual reality yang mana kehidupan di virtual. They think they're gonna create worlds where everything is perfect. You just go to sleep and they put you some chip and then you are in their computer. Jadi mereka berusaha menciptakan dunia yang sempurna. Jadi kita hanya perlu tertidur menggunakan alat di mata kita, kemudian kita bisa melihat semuanya terlihat indah dan sempurna. But they always will enter some hackers. Dan tentu saja apapun yang mereka ciptakan akan ada mereka yang disebut dengan hacker Who will come to kill you in the virtual reality. yang akan datang di dunia virtual kita itu dan kemudian membunuh kita di dunia virtual. But disconnect you when you become. Dan kemudian mungkin mencabut hubungan kita dengan virtual reality itu You're sehingga laid kita down in your bed, nobody's gonna feed you, nobody's gonna wake you up, you're just dead because you're disconnected. jadi kita hanya akan meninggal karena kita sepenuhnya tidak terhubung lagi. They're gonna find a lot of people dead in their beds because they got disconnected. Jadi mungkin mereka akan menemukan banyak yang meninggal di tempat tidur seperti itu karena mereka tidak terhubung dengan virtual reality. So how are they gonna become happy in this world? You know, the matrix. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi bahagia dengan hal-hal yang semacam itu? There's already people living 2, 3, 4 hours in video games. Jadi kita bisa menemukan bagaimana orang hidup bahagia bermain video game selama So 3-4 jam. slowly they will connect you to a computer. Dan itu secara perlahan-lahan mereka membuat kita terhubung dengan sangat erat dengan komputer. And the people becoming excited of the future. Dan mereka menjadi sangat sangat ingin untuk melihat bagaimana masa depan. Oh, the cars that fly. Oh, mungkin di masa depan mobil itu bisa terbang. People 50 years ago thought like this about motorcycles. Now you have motorcycles, everybody's tired of the scooter. Dan orang-orang 50 tahun yang lalu mereka bermimpi akan adanya motor seperti itu. Kini kita telah melihat bagaimana motor berkembang dengan sangat baik. Mothers is thinking, oh, I want a green scooter that goes with my clothes. Kini para mataji berpikir, oh saya punya baju berwarna hijau, saya ingin skuternya warnanya hijau juga. Finally, he got the scooter, and then he has to be stuck in traffic for hours every day. Kemudian mungkin bisa didapatkan motor bebek itu dan pada akhirnya terjebak macet. Nothing in this world give us happiness. Jadi tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memberikan kita kebahagiaan yang sejati. In life, or in sleeping, or in virtual reality, there is no susukam kartung abhyayam. There is no happiness in our activities. Jadi baik itu dalam kehidupan, dalam ketiduran kita,
ataupun dalam realitas virtual yang palsu itu, tidak ada kebahagiaan yang susukam kata mabiayam yang sebenarnya. So to be happy is not so easy. Jadi untuk bisa benar-benar bahagia bukanlah sesuatu yang mudah. Just to pay, $40 a month and then connect it to a computer, you're gonna be happy. No, it's not so cheap. Tidaklah begitu murah kita bisa membayar demikian dengan mendapatkan komputer yang bagus kemudian menjadi bahagia, tidak. We need Gauranga Mahaprabhu, we need Srimad Bhagavatam. Dan untuk bahagia kita membutuhkan karunia Gauranga Mahaprabhu dan kita membutuhkan Srimad Bhagavatam. These three personalities that should be worshipped by us. Jadi ada 3 sosok yang hendaknya dipuja oleh kita. Krishna, Nityananda, and Advaita Acharya. Jadi Krishna, Nityananda dan Adwaita Acharya. They're all the supreme personality. Jadi mereka semua adalah personalitas Tuhan. So there are Vishnu, the one is the supreme God, the other one is Radha and Krishna. Jadi mereka adalah Vishnu, mereka adalah personalitas Tuhan, dan satunya adalah Radha dan Krishna yang berada dalam satu sosok. Gadadhar Pandit is the one that worship these three. Dan Gadadhar Pandit dia ingin untuk memuja 3 sosok tersebut. And Srivas Thakur represents the devotees. Dan Srivas Thakur mewakili para penyembah. Without his devotees, the Lord don't perform his pastimes. Jadi tanpa disertai para penyembahnya, maka Tuhan tidak akan bisa melakukan kegiatan And rohani all of beliau. you are part of the pastimes of Mahaprabhu. Dan kita semua adalah bagian dari lila rohani Sri Gauranga Mahaprabhu. We are part of this truth. Kita adalah bagian dari So the kebenaran Lord mutlak can ini. perform his pastimes. Sehingga beliau bisa melakukan kegiatan rohani. The pastimes of Mahaprabhu in Bali is his desire. Is his desire for the people here. Jadi We are helping him. apa yang menjadi kegiatan rohani Sri Gauranga Mahaprabhu telah hadir di Bali ini adalah satu keinginan beliau untuk hadir di sini dan untuk memberikan karunia kepada para masyarakat di Bali dengan hadir di sini. People know that you are a devotee. They are observing you. Jadi mereka, masyarakat umum mengetahui bahwa kita adalah penyembah Krishna karena mereka mengamati para penyembah. Don't be proud. Janganlah kita merasa begitu bangga. These people are demigod worshippers. I am the only one. Kita berpikir, oh orang-orang umum adalah penyembah para dewa dan kita sudah menyembah Krishna, jangan sentuh saya. We are like Mahaprabhu, very humble. Kita hendaknya belajar seperti halnya Sri Gauranga Mahaprabhu dengan penuh ketunduh hatian. He was extremely humble, Jadi beliau benar-benar tunduh hati. embracing the people, Jadi beliau memeluk semua orang, giving Krishna to the people, memberikan Krishna kepada semua orang. to the Mayavadis, to the poor, to the rich, to the kings, to everybody, very humble. Jadi beliau benar-benar tunduh hati di mana beliau memberikan Krishna kepada semua orang. Very kind. Dan beliau sangat baik hati. So we have to be the same with the people. Oleh karena itulah kita hendaknya berbaik hati kepada setiap orang. Smile to everybody. Kita harus tersenyum kepada setiap orang. Give a beautiful, happy, good morning. Dengan menyapa orang dengan baik. Hare Krishna. Hare Krishna. And the people will feel you. Dan dengan cara seperti itu, maka orang-orang akan mampu merasakan kebahagiaan yang dimiliki oleh penyembah. We're so happy that I finished the class. Jadi para penyembah mungkin bahagia dikira sudah Hare Krishna Prasada, Prasada. We have to follow Chaitanya Mahaprabhu. Jadi kita hendaknya mengikuti bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu. Look how Lord Jagannath is greeting us. Lord Jagannath how is greeting us. Kita melihat bagaimana Sri Jagannath tersenyum menyambut kita. He's not like, I am the supreme. Beliau tidak benar-benar angkuh bahwa saya adalah Tuhan yang Maha Esa. No, the smile of the Lord is so special. Dan beliau tidaklah seperti itu. Beliau tersenyum dengan sangat unik, dengan sangat spesial. And his eyes are full of kindness. Dan mata padma beliau yang bulat besar seperti itu penuh dengan kemuliaan. Srimati Radhika is the mother of all. And she wants to engage everybody in the service of Krishna. Jadi Srimati Radhika adalah ibu dari semuanya. Dan beliau ingin menyibukkan semua orang, setiap orang dalam pelayanan kepada Sri Krishna. These pastimes of Damodar, they all should be enhanced and enhanced and enhanced. Jadi lila rohani Sri Damodar ini hendaknya senantiasa diagungkan atau dikenang senantiasa. Grow, expand it, expand it.
Jadi for the semakin benefit of the people. semakin tumbuh, semakin disebarkan untuk keuntungan masyarakat luas. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Gauranga Mahaprabhu ki Jai. Jai Sri Nityananda Ram ki Jai. Jai Sri Advaita Gosai ki Jai. Sri Sri Panchatattva ki Jai Sri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Srila Prabhupada ki Jai. Any comment, any question? Apa ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan? You're very hungry. Mungkin para penyembah benar-benar lapar. Today Ekadasi. Jadi hari ini adalah hari Ekadasi. Yesterday was the first rain, so all living entities are happy. Jadi kita mengalami malam tadi, kemarin malam itu adalah mungkin hujan pertama sehingga makhluk hidup, tumbuhan-tumbuhan terlihat berbahagia. Very auspicious. Jadi sangat mujur dengan adanya hujan tersebut. You are benefiting everybody by having the temples in here. Jadi kita memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dengan memiliki tempel di tempat ini. So by offering the flowers, the fruits, all the little living entities, the milk, all living entities are doing the benefit. Jadi dengan kita mempersembahkan bunga, daun, dan berbagai macam persembahan yang ada di sekitar tempat ini, kita menyucikan berbagai makhluk hidup yang ada di sekitar sini. It was all the way there in Yangar, in Karangasan. Beach, there is nobody, but it's very good for snorkeling. Jadi ada di daerah Gianyar, dalam perjalanan menuju Karangasem itu, ada pantai yang sangat baik untuk dilakukan snorkeling. And here was our villa, and aside was the biggest pura in the town. Jadi ada villa tempat tinggal pramunya dan ada pura yang sangat besar. So they saw our deities, our Vishnu, our Krishna, and salagrams, and we chant every day. And they have ceremonies where they normally kill some chickens and they put it near the ocean. Jadi mereka melihat bagaimana kami melakukan pemujaan kepada Arca Sri Krishna dan Salagram, dan mereka pada umumnya biasanya melakukan niatnya dengan mempersembahkan ayam. So I told the gentleman who take care of the villa, can you please don't do this in front of our villa at least? So they were very kind and they were not doing this in the whole beach. Dan mereka kemudian prabunya meminta, bisakah proses itu tidak dilakukan di sekitar villa kami? Dan mereka dengan sangat terbuka, dengan baik hati bersedia untuk memindahkan. I think they were going in boats and doing the ceremonies more far away. Jadi mereka mungkin melakukannya di tempat yang jauh. So sounds really primitive, looks very primitive. How is it possible that they kill a chicken and offer it to the ocean? Jadi mungkin terlihat sebagai satu hal yang primitif bagaimana mereka melakukan persembahan ayam tersebut. But in the West is all covered. It's millions of animals without even being offered in the same way. Jadi ada ribuan ataupun banyak sekali hewan yang mungkin tidak perlu dipersembahkan dengan cara demikian. So this hypocrisy of Kali Yuga, people think themselves the same Western, how they can do this, but they themselves are doing it. Jadi mungkin para orang Barat mereka melihat bagaimana mungkin orang Bali melakukan hal itu, mempersembahkan ayam seperti itu, padahal mereka sendiri makan dengan So mudah. we have to continue preaching, distributing Srila Prabhupada's books, opening more vegetarian restaurants, giving more prasadam to the people, more festivals so they can taste prasadam, so the people can find out the taste in Krishna prasadam and slowly give up the lower modes. Jadi oleh karena itu kita hendaknya semakin meningkatkan lagi pengajaran ini, menyebarkan buku Srila Prabhupada, kemudian membuka berbagai macam tempat prasadam, sehingga dengan cara seperti itu mereka akan mendapatkan akses dengan sadhana Krishna ini dan semakin mengetahui mengenai ajaran Srila Prabhupada. Will we long gone back and by good and your descendants will continue fixing this idol? Ya, jadi meskipun kita mungkin
sebentar lagi meninggalkan bumi pulau ini, tapi kita bisa yakin bahwa keturunan-keturunan kita nanti akan mampu melanjutkan dengan baik bakti di sini dengan cara melestarikan berbagai macam kebudayaan. So when I offer my candle, I pray to Lord Damodar to make the preaching very successful here. Ketika prabunya mempersembahkan lampu dipa kepada Sri Damodar, beliau berdoa semoga pengajaran di Bali ini semakin sukses. Jai Sri Bali Yatra Ki. Thank you very much. Terima kasih. I don't know what I'm gonna do. Oke,